Halo brothers, balik lagi di channel Gambar Ruang Tamu. Kali ini sebenarnya dadakan ya. Ini di rumah saya, kebetulan saya baru balik dari toko. Jadi ada beberapa orang yang komen produk saya ya. Saya kan sekarang ada dua produk nih, 003 untuk 3110. Nah ya, kemasannya kayak gini. Mungkin next saya akan bikin juga kemasan dusnya gitu ya, pakai dus biar kelihatannya lebih proper. Yang kedua yang universal, ini bisa buat 664, bisa buat Canon, bisa buat Epson, bisa buat Brother gitu. Jadi ini benar-benar universal, tipenya Boeing. Nanti saya jelasin ya keunggulannya. Kenapa saya bikin video ini saat ini? Jadi video ini mendukung semangat saya buat saya bisa masukin tinta yang sekarang saya jual ya brothers, yang universal sama yang 003 ini. Kenapa? Karena keluar produk yang ini sekilas original ya brothers, original sekilas ring bising, soalnya rumah saya persis depannya jalan raya. Jadi ini sekilas original gitu. Jadi banyak sekali customer saya yang percaya gitu kalau ini tuh original. Beberapa kali saya pernah debat sampai si customernya itu kayak seolah-olah nggak terima kalau tinta yang dia beli ini katanya palsu. Ada segel Epsonnya, ada logo hologramnya, pokoknya mirip banget lah original gitu niat. Nah, kalau menurut saya orang-orang yang bikin produk ini benar-benar maruk ya, maksudnya maruk itu apa ya, jahat gitu. Karena apa? Karena tinta di dalamnya ini walaupun random ya, kadang saya nemuin kalau yang 664 ini saya nemuin customer saya warna cyannya yang paling sering mampet. Jadi tintanya itu bikin mampet printhead brothers. Jadi hati-hati ya, nanti saya lihat ciri-cirinya, saya kasih tahu. Terus kalau yang 003 nih random, dia black kadang mampet, yellow kadang mampet, cyan kadang mampet, magenta juga kadang mampet. Kadang pernah kejadian itu semuanya mampet gara-gara diisi tinta ini. Saya nggak tahu ya dia pakai tinta apa. Saya rasa sih tinta yang kualitasnya paling jelek gitu ya dia pakainya. Jadi akhirnya saya mikir gimana caranya supaya customer saya nggak dibohongin, nggak rusak printheadnya. Nah saya nyari-nyari supplier, itu lama prosesnya brothers, nggak cuma sebulan 2 bulan gitu. Mungkin dari awal tahun saya udah mulai cari-cari tuh, saya udah mulai cari supplier yang bagus apa. Nah akhirnya ketemu gitu di tinta Boeing ini gitu. Kenapa kok saya nggak rekomendasi yang original? Yaitu tadi karena customer saya rata-rata udah berubah mindsetnya sama yang ini. Yang ini tuh cuma 35.000 di online, kadang ada yang 22.000 di online. Ini juga bukan saya yang beli ya, ini customer yang bawa, akhirnya dia kecewa. Udahlah tinggal aja di sini gitu kan. Karena di toko juga saya ada stok yang original, kebetulan saya jual juga tinta original 003, 664 saya jual juga karena ada beberapa customer yang memang sudah fanatik gitu, dia maunya yang ori, mau berapapun harganya dia maunya yang ori gitu. Saya kalau ori jual 85.000, 75.000 gitu kan, tergantung harga modalnya. Jadi saya kasih tahu dulu nih ciri-cirinya, ciri-ciri yang bukan original tapi kemasannya original. Jadi ini maju. Itu langsung zoom ke sini ya. Dari sininya udah kelihatan brothers. Dari hologram bintangnya dia ada hijau-hijaunya di tengah-tengah. Nah, ini juga sama ya, ada hijau-hijaunya. Terus itu yang pertama. Terus ini orang awam aja yang ngebedainnya. Yang kedua, itu dia nempel hologramnya ini nutupin keduanya. Kalau yang ori itu pasti agak ke bawah dikit. Itu posisinya nggak bakalan pindah-pindah di satu tempat gitu. Nah, terus yang ketiga, dia punya bahan kardusnya. Ini namanya pon ya, di pon. Ini tuh kalau bahasa percetakannya pon. Pon itu kayak cutting tapi nggak sampai putus. Jadi ketika dibuka dia langsung putus ya. Nah dari ponnya ini udah kelihatan dia kasar, dia tebel-tebel ponnya kelihatannya ya. Kalau yang ori nggak terlalu kelihatan seperti ini.
Terus juga yang kedua, kemasan KW pasti lebih bagus daripada yang ori. Gitu aja. Jadi kalau bisa, kalau beli tinta original, dus bekasnya jangan dibuang. Kalau perlu dibawa tuh ke tukang tinta yang jual. Karena di tempat saya itu di daerah Serpong itu banyak sekali ya tukang-tukang fotokopi yang jual tinta seperti ini. Dia nggak tahu, dia pun katanya dari distributor. Nah, tapi dia juga nggak tahu kualitas tintanya itu ori apa enggak gitu. Akhirnya dari kesimpulan sini saya sering debat sama customer, katanya tinta saya mahal apa segala macem. Nah, saya jadi kepikiran, saya ambil di tengah-tengahnya aja deh. Akhirnya saya masukin tinta bulking ini. Ini bulking ya, brothers, dari Cina gitu. Saya masukin jujur aja belum banyak karena saya juga kan harus bikin market dulu gitu dari nol gitu kan. Dan kalau untuk hasil reviewnya bisa dicek di video sebelum video ini ya, brothers. Jadi kelebihan tinta ini gini, ini kuning yang paling kelihatan ya. Itu ya. Kelebihannya gini. Ini tuh tinta deterjennya nggak banyak gitu. Jadi kadar airnya juga pasti nggak banyak gitu di dalam tintanya. Jadi gini aja, kita kocok, dia emang berbuih ya, tapi lihat cuman hitungan detik hilang. Kalau hasil print ada di video sebelumnya. Ini saya cuman kasih tahu ciri-ciri tinta yang bagus tuh kayak apa ya, brothers. Terus ciri-ciri kedua tinta yang aman buat printhead itu ya kayak gini, botolnya bening, transparan gitu. Saya di sini aja bisa kelihatan gitu, kelihatan ya, brothers. Oke, kecuali yang hitam. Kalau hitam kan ini ya agak ini hitam juga dia kelihatan di sininya gitu. Ini kan botolnya hitam, tutupnya hitam jadi kurang kelihatan. Nah, yang ini aja yang 003-nya. Brothers, coba lihat di area sini nih, kelihatan nggak? Bisa di zoom, diklik di layarnya bisa di bagian yang ini. Tadi ke zoom sendiri. Jelas nggak? Oke, brothers, lihat ya di bagian ini ada putihnya ya, brothers. Ada putih di antara atas hitam, bawah hitam, tengah-tengahnya putih. Saya balik, hitam semua ya. Hitam semua ya, brothers. Nggak ada putihnya. Oke, ciri-ciri tinta yang baik salah satunya kayak gini. Kita balik. Nah, hitungan beberapa detik pasti tintanya turun, nggak nempel di dalam tutupnya. Lihat. Oke. Ini hitam karena di atasnya ada seal karet, jadi tintanya itu nyarang di karetnya, bukan nempel di botolnya. Oke, udah mulai kelihatan lagi. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya bedanya ya. Oke, nah di sininya juga nih di sininya bening ya, brothers. Nih kalau saya kocok hitam kan, nah ntar nggak lama dia pasti bening lagi. Itu aman. Ciri-ciri pertama ya tinta yang aman buat printhead. Yang kedua, itu yang ciri-ciri kedua. Yang pertama tadi nggak berbuih ya, jadi cepat hilang. Nah yang kedua itu tintanya turunnya cepat, nggak nempel. Walaupun nanti suatu saat kita tuang, nah botolnya ini bening, nanti botolnya bening, bukannya ngikutin warna tintanya gitu. Kecuali yang ini ya, nanti dia nggak bening-bening banget kalau yang yang berwarna gitu. Sama original juga kayak gini, saya udah coba, saya udah tes. Terus kalau dibuka dari baunya juga ketahuan. Brothers pasti semua pernah tahu ya tinta spidol permanen itu baunya kayak gimana ya. Jadi saya pernah nemuin ada salah satu merek, saya nggak mau sebut, itu merek lumayan terkenal, tapi ada beberapa customer bawa tinta itu ke toko saya, printheadnya mampet, malah lebih parah dari tinta yang ini. Kalau yang ini masih bisa di treatment kalau mampet. Kalau tinta merek sebelah, tinta seperti ini juga harganya nggak murah lagi, mahal, hampir sama kayak original. Itu merek terkenal. Itu baunya bau tinta spidol, brothers. Jadi diisi di dalam tabung, masuk ke dalam printhead, kelar. Udah nggak bisa di flashing, udah nggak bisa dikasih nozzle gitu. Oke, brothers, jadi saya rasa gitu aja ya, cukup ya untuk video kali ini. Ini cuman klarifikasi saya kenapa saya sampai jual tinta, saya sampai masukin tinta sendiri. Ya karena itu gitu, karena saya rasa customer saya udah kurang percaya original. Saya juga nyetok tinta original di toko banyak, dan berbulan-bulan itu bisa nggak ada penjualan gitu. Yang nggak berbulan mungkin sebulan cuma 1 set gitu kan.
saya paksa beli yang original, tapi daya belinya di tempat saya itu kurang gitu. Jadi mereka yang penting murah bagus gitu. Nah kan itu PR buat kita nih, para teknisi ya, para usaha servis printer, gimana caranya kita tetap bisa jualan tapi nggak bikin kantong yang beli juga bolong gitu. Maksudnya ini tinta saya jual bener-bener 20.000 ya. Kalau di toko saya jual ini 35.000 nggak kurang. Kalau di marketplace, karena saya tahu kalau di marketplace itu pasti ada biaya ongkirnya. Nah itu saya subsidi gitu. Nggak apa-apa. Itu aja ya brothers. Jadi kenapa saya jualan tinta ini? Oh iya, ada pertanyaan lagi sebelum penutup. Ini baru aja ada yang nanya. Bang, bisa nggak tinta ini tuh kalau sebelumnya pakai original langsung ditambahin tinta ini? Jawabannya bisa banget. Asal itu originalnya bukan yang kayak gini. Kalau original yang kayak gini, ya jangan disalin tinta saya gitu. Berarti memang tinta yang sebelumnya yang kurang bagus gitu. Mau tinta original yang paling mahal juga istilahnya dimasukin yang ori banget juga nggak bakalan bagus kalau tinta sebelumnya jelek gitu. Jadi kalau udah ada yang ketahuan nih, yang ciri-ciri kayak gini tadi, bisa dikuras dulu, dikuras mumpung belum mampet, boleh diganti tinta ini kalau mau versi murah. Saya jamin nggak bakal merusak printhead kita gitu. Itu aja brothers. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di tutorial atau di sharing video berikutnya. Dadah.